gitu. Angkanya lumayan agak mengalami pelambatan grafiknya setelah kita betul-betul semua diem di rumah. Jadi mungkin setelah ini dan kita bisa survive dari sini, kita akan memasuki era ekonomi seperti zaman perang gitu. Dan kita lihat kan bahwa kasus positif di Italia ini cukup pesat gitu ya kurvanya. Kita saat sedang ngobrol ini sudah ada 69.000 kasus positif. Ya. Itu bagaimana sih sistem penanganan kita bisa ketahuan? Iya, putus-putus ya. Tapi yang saya tangkap bagaimana sistem pengamanannya ya itu tadi. Jadi semua orang yang kontak dengan pasien sakit itu dicek. Dan kalau yang ketahuan ya harus karantina, itu aja sih pada dasarnya. Atau mungkin ada orang-orang yang feeling unwell, lalu dia menelepon hotline dan bilang saya nggak tahu ketemu siapa di mana, saya unwell ya. Akhirnya ini kan jadi orang yang sakit baru, jadinya dicari lagi yang kontak-kontak sama dia siapa gitu. Makanya terus aja naik, selama kita nggak memutuskan rantainya dan terus berkeliaran di luar, ini akan terus nambah. Gitu. Angkanya lumayan agak mengalami pelambatan grafiknya setelah kita betul-betul semua diem di rumah. Jadi tes pun dilakukan secara masif gitu ya. Jadi kasus yang pun iya, istilahnya masif ya, tapi sebenarnya kalau di Italia memang basic needs-nya itu sebetulnya kalau sakit nggak ketahuan sakit-sakit flu itu memang misalnya 2-3 hari nggak sembuh demamnya, itu memang dasar ini selanjutnya adalah tampon. Itu meskipun waktu nggak ada COVID itu juga saya mengalami waktu saya nggak sembuh-sembuh, terus kata dokternya udah kita tamponi aja, pengen lihat apa sih gitu. Tapi itu nggak ada kaitannya sama COVID, jadi memang sudah basic standarnya di sini tuh begitu. Nah karena ada COVID, akhirnya orang-orang yang nggak ke rumah sakit tapi ada kontak dengan orang ini dicari gitu. Jadi 69.000 kasus positif saat ini berarti tidak semuanya berada di rawat di rumah sakit. Enggak, yang without symptom yang 20.000 sekian itu kan tinggal di rumah, karantina sendiri ya, maksudnya tinggal di rumah untuk self karantina gitu. Terus kemudian juga ya kan kita takut ya kalau mengungkapkan secara jujur tentang sakit ini, maka politik ekonomi gonjang-ganjing gitu. Nah kebetulan Italia itu cukup beruntung karena parlemennya yang minta, partai-partainya minta sama pemerintah supaya bisa melakukan tindakan penanganan pencegahan secara transparan dan logis waktu itu. Transparansi ini sempet sih menakutkan karena kan ini kena musibah gitu. Kalau orang kena musibah biasanya ekonomi hancur gitu. Nah tapi kemarin ketika kita bilang secara Presiden Italia bilang ya, Pak Mattarella itu, kemudian juga bagian industri ya, Ketua Asosiasi Industri Confindustria di Italia menyebutkan ya oke lah kita memang cuma 30% yang beroperasi, jadi kita kehilangan 100 miliar euro per bulan untuk loss-nya karena 70% industri berhenti. Ya memang harus begini sih katanya, namanya juga kita lagi battle, lagi perang, dan kita yang penting vital kehidupan kita masih berjalan, tapi kita lost. Jadi mungkin setelah ini dan kita bisa survive dari sini, kita akan memasuki era ekonomi seperti zaman perang gitu, miskin ngedrop, resesi, apalah namanya itu. Ada pesan-pesan untuk pembaca Babe atau mungkin family, keluarga atau kerabat Rizka yang nanti mungkin menonton video ini yang sedang struggling gitu karena harus di rumah aja, atau bagi yang terpaksa masih harus kerja di luar? Ini anak-anak muda yang merasa galau kalau harus di rumah, langsung saja mendaftarkan diri volunteering. Saya rasa banyak yang membutuhkan pertolongan saat ini, tapi tetap harus respect sama peraturan, etika, dan juga kita harus sadar bahwa kita beresiko sama yang lain. Jadi apapun yang kita lakukan itu dalam kesadaran penuh, dan kalau memang niatnya baik, saya yakin pasti ada jalannya. Misalnya nggak sama sekali bisa tinggal di rumah, ya lakukanlah sesuatu. Yang bisa tinggal di rumah, lakukanlah hobinya. Untuk yang wirausaha mungkin berat ya karena yang langsung berkaitan dengan sektor ini. Tapi kalau kita nggak lakukan sekarang, bayangkan akan sangat panjang prosesnya dan nggak akan selesai, dan mungkin saya khawatir ya kalau negara kita nggak serius, sementara negara-negara lain serius, mungkin kita nggak dianggap sungguh-sungguh, bisa jadi mereka
menganggap Indonesia terlalu berbahaya, akhirnya kita yang kena lockdown dari negara lain.